Minasan, konnichiwa. Selamat datang di video pembahasan soal-soal N3 Dokai. Kelompok kami beranggotakan 8 orang. Yang pertama Tiara Riani, yang kedua Muhammad Agnia, yang ketiga Amalia Solihah, yang keempat Muhammad Naufal Zaidan, yang kelima Novia Fitri Dewanto, yang keenam saya sendiri Pipit Karina, yang ketujuh Sri Winanti, dan yang kedelapan Salsabila Ainul Hayat Fazila. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai videonya. Saya Muhammad Naufal Zaidan dengan NIM J1C023018. Di sini saya akan membahas soal nomor 1 sampai 4. Baik, langsung saja dimulai dari yang pertama. Pertama-tama teks bacanya akan saya terjemahkan per kalimat. 6歳の娘がボールを上手に投げられるようになりたいという。Anak perempuan saya yang berusia 6 tahun berkata bahwa dia ingin bisa melempar bola dengan baik. Watashi wa musume no nagekata no warui ten wo iroiro to setsumei shite nankai mo boru wo nage sasete iru ga musume wa nakanaka umaku naranai. Saya menjelaskan berbagai kekurangan dalam cara melempar anak saya dan sudah menyuruhnya melempar bola berkali-kali. Tetapi dia tetap belum juga menjadi lebih baik. Kino, aru terebi bangumi de boru nage ni tsuite toriagete ita. Kemarin sebuah acara televisi membahas tentang melempar bola. Bangumi de wa kodomo ni ookisa ya omosa no chigau samazama na boru wo nage sasetaり紙飛行機を飛ばさせたりしてちょうどいい力の入れ方を体で覚えさせていた. Dalam acara itu, anak-anak disuruh melempar berbagai bola dengan ukuran dan berat yang berbeda-beda, serta menerbangkan pesawat kertas untuk membuat mereka mengingat dengan tubuh mereka sendiri cara memberi tenaga yang pas. Musume ni hitsuyou na no wa kore kamoshirenai. Mungkin yang dibutuhkan oleh anak saya adalah hal ini. Tsugi wa kono yarikata o musume ni yarasete miyou to omou. Selanjutnya saya berpikir untuk mencoba menyuruh anak saya melakukan cara ini. Baik, masuk ke soal yang pertama, nomor 1. Terebi bangumi o mite watashi wa musume no boru nage ga umaku naranai no wa naze da to omotta ka? Setelah menonton acara televisi, saya berpikir mengapa anak perempuannya tidak kunjung pandai melempar bola. Jawabannya nomor 4. Choudoi ryoku no irekata wo karada de oboeru renshū wo sasete inakatta kara. Karena tidak menyuruhnya latihan mengingat dengan tubuh mereka sendiri cara memberi tenaga yang pas. Lanjut teks bacaan yang selanjutnya. Ini untuk nomor 2, 3, dan 4. Senjutsu, oshiire kara chichi no furui radio ga dete kita. Beberapa hari yang lalu, radio lama milik ayah saya muncul dari dalam lemari. Switch o irete mitara natsukashii koe ga nagerete kita. Saat saya mencoba menyalakannya, terdengar suara yang terasa nostalgik. Koukosei no koro daisuki datta radio no ongaku bangumi no announcer datta. Itu adalah penyiar acara musik radio yang sangat saya sukai ketika saya masih SMA. Watashi wa tsui bangumi o kiki tsuzukete shimatta. Tanpa sadar saya terus mendengarkan acara itu. Ano koro watashi wa yoku radio o kiite ita. Pada masa itu saya sering mendengarkan radio. Radio no okage de benkyou shinagara demo news ya saishin no ongaku nado samazama na jouhou o shiru koto ga dekita. Berkat radio, saya bisa mendapatkan berbagai informasi seperti berita dan musik terbaru meskipun sedang belajar. Ima kangaeru to watashi ni totte radio wa terebi yori mo mijika de benri na mono datta. Kalau dipikir-pikir sekarang, bagi saya radio adalah sesuatu yang lebih dekat dan praktis dibandingkan televisi. Ima wa radio kiku hito ga hette iru sou da.
Katanya sekarang jumlah orang yang mendengarkan radio sudah berkurang. Internet nado de suki na toki ni shiritai news ga mirareru shi, kikitai ongaku mo kikeru you ni natta no dakara touzen da. Karena sekarang kita bisa melihat berita yang ingin kita ketahui kapanpun lewat internet dan juga bisa mendengarkan musik yang kita inginkan, itu hal yang wajar. Shikashi, kangaete mireba, kuruma o unten suru hito ya hata de shigoto o suru hito nado wa ima demo yoku radio o kiiteiru. Namun kalau dipikir-pikir, orang yang menyetir mobil atau bekerja di ladang pun masih sering mendengarkan radio sampai sekarang. Hoka no koto o shinagara demo samazama na jouhou ga te ni hairu to iu radio ni shikanai yosa, benrisa ga aru no da. Ada keunggulan dan kenyamanan yang hanya dimiliki radio, yaitu bisa mendapatkan berbagai informasi sambil melakukan hal lain. Watashi mo souji ya ryori o suru you na toki ni wa mata radio o kikou to omotta. Saya pun berpikir untuk mulai mendengarkan radio lagi saat sedang membersihkan rumah atau memasak. Baik, langsung masuk ke soal nomor 2. Natsukashi koe to aru ga nanika? Artinya suara yang nostalgik itu apa? Jawabannya nomor 4. Watashi ga koukosei no koro kiiteita announcer no koe. Jawabannya suara penyiar yang sering saya dengarkan saat SMA. Bisa dilihat dari paragraf pertama kalimat ketiga. Kemudian lanjut untuk nomor 3. Mata radio kikou to omotta no wa doushite ka? Mengapa saya berpikir ingin mendengarkan radio lagi? Jawabannya juga sama, nomor 4. Radio wa nanika o shinagara demo iro-iro na koto o shiru koto ga dekiru kara. Karena radio bisa memberi berbagai informasi meskipun sedang melakukan hal lain. Kemudian untuk nomor 4, kono bunsho no tema wa nanika? Apa tema dari bacaan ini? Jawabannya nomor 2, radio no yosa atau keunggulan radio. Ini sesuai dengan kalimat kedua paragraf terakhir. Perkenalkan, nama saya Tiara Riani dengan NIM J1C023003. Kali ini saya akan melanjutkan untuk membacakan soal dan jawaban untuk nomor 5 sampai dengan 7. どうして今日はバナナを買うお客さんがこんなに多いんだろう。日本でスーパーのアルバイトを始めたばかりの頃、驚いたことがあります。その日は朝からバナナがどんどん売れてすぐに棚から消えてしまったのです。それからも時々同じようなことがありました。それはトマトだったり魚の缶詰だったりするのですが、ある食べ物が突然大量に売れ出すのです。店長に聞いて理由がわかりました。テレビ番組である食べ物について体にいいとか病気を防ぐ効果があるなどと放送されると、翌日はそうなるのだそうです。よく売れるのは長くても2ヶ月くらいなのですが、健康を気にしてテレビでいいと言われたことをやってみようと思う人が多いのでしょう。スーパーでは最近テレビで紹介される食べ物をチェックして売れそうな商品は多めに注文しているそうです。テレビ番組一つで客の買うものが変わり、店が用意する商品も変わると知り、テレビの力は大きいのだなと思いました。Nah, jadi teks itu isinya adalah tentang seseorang yang menceritakan pengalaman dia kerja paruh waktu di sebuah supermarket di Jepang. Jadi dia itu mempertanyakan kenapa hari ini begitu banyak pelanggan yang membeli pisang. Terus dia nyeritain waktu aku baru mulai kerja paruh waktu di sebuah supermarket di Jepang, ada satu hal yang mengejutkanku. Hari itu, sejak pagi pisang terus-terusan terjual dan dengan cepat menghilang dari rak. Setelah itu pun terkadang hal yang sama terjadi.
Kadang-kadang tomat, kadang-kadang ikan kaleng, tapi tiba-tiba aja ada satu jenis ikan yang laku dalam jumlah besar. Ketika aku bertanya pada manajer toko, aku mengerti alasannya. Katanya, jika dalam acara TV dikatakan bahwa suatu makanan itu baik untuk kesehatan atau memiliki efek untuk mencegah penyakit, maka besok harinya itu makanannya bakalan langsung laris. Biasanya makanan itu hanya laku keras selama sekitar 2 bulan, tapi mungkin banyak orang yang peduli dengan kesehatan dan ingin mencoba hal-hal yang dikatakan bagus di TV. Jadi, akhir-akhir ini supermarket pun memeriksa makanan yang diperkenalkan di TV, dan jika dirasa akan laku, mereka bakalan memesan dalam jumlah banyak. Menyadari bahwa hanya dengan satu acara TV saja, barang yang dibeli pelanggan bisa berubah, dan produk yang disiapkan toko pun ikut berubah. Aku berpikir bahwa pengaruh TV itu memang besar. 5番、同じようなこととあるが、どのような点が同じなのか？ 1. いつもよりバナナを買う客が多くなること。 2. 一度にいろいろな食べ物を買う客が多くなること。 3. ある食べ物がある日急に売れ出すこと。 4. 果物がある時期だけたくさん売れること。 Nah, jadi di nomor 5 ini yang ditanyakan itu adalah dalam teks tersebut disebutkan hal yang serupa terjadi. Maksudnya hal yang serupa itu apa? Kalau nomor 1 itu artinya lebih banyak pelanggan membeli pisang dari biasanya. Nomor 2 itu banyak pelanggan membeli berbagai jenis makanan sekaligus. Nomor 3, suatu makanan tiba-tiba laku keras pada hari tertentu. Dan nomor 4 itu buah-buahan laku banyak hanya pada musim tertentu. Berdasarkan dari teks itu, jawaban yang benar adalah nomor 3, Sang Bang ya, karena di awal cerita, pisang itu tiba-tiba habis dari rak karena laku keras. Penulis bilang bahwa hal serupa juga terjadi pada makanan lain seperti tomat dan ikan kalengan. Jadi, poin yang sama adalah suatu makanan tiba-tiba laku keras pada hari tertentu. Bukan hanya pisang, tapi makanan lain juga bisa mengalami hal yang sama. 6番、理由がわかりましたとあるが、理由は何だったのか？ 1. スーパーがテレビでその食べ物が健康にいいと宣伝したこと。 2. 店長が売り場にテレビを置いて売れそうな食べ物を宣伝したこと。 3. その食べ物がテレビで美味しいと紹介されて噂になったこと。 4. テレビでその食べ物が健康にいいと紹介されたこと。 Oke, untuk yang soal nomor 6 ini, pertanyaannya adalah disebutkan saya tahu alasannya. Alasannya itu apa? Kalau nomor 1 artinya supermarket mempromosikan makanan itu di TV sebagai makanan yang baik untuk kesehatan. Nomor 2, manajer meletakkan TV di area penjualan dan mempromosikan makanan yang akan laku. Nomor 3, makanan itu diperkenalkan sebagai enak di TV lalu jadi perbincangan. Dan nomor 4, makanan itu diperkenalkan di TV sebagai makanan yang baik untuk kesehatan. Berdasarkan dari teks yang udah dibaca tadi, jawaban yang benar adalah Yongbang, nomor 4. Kenapa? Karena penulis bertanya kenapa suatu makanan tiba-tiba laku, terus manajer toko itu bilang hal itu terjadi setelah makanan itu diperkenalkan di televisi sebagai makanan yang sehat atau bisa mencegah penyakit. Jadi alasannya adalah pengaruh televisi, bukan promosi dari supermarket. 7番、テレビの力は大きいのだなぁとあるが、この文章を書いた人はなぜそう思ったのか？ 1. テレビ番組が人々の行動に影響を与えていると知ったから。 2. 自分の疑問がテレビ番組を見たことで解決できたと感じたから。 3. テレビがスーパーで売れている食べ物をチェックしていると知ったから。 4. 自分が今までテレビに影響されていろいろなものを買っていたと気づいたから。 Untuk nomor 7 ini pertanyaannya adalah mengapa penulis berpikir bahwa kekuatan televisi itu besar? Dan pilihannya ada nomor 1, artinya karena dia mengetahui bahwa acara TV mempengaruhi perilaku orang. Nomor 2, artinya karena merasa bahwa pertanyaannya terjawab setelah menonton acara TV. Nomor 3, karena tahu bahwa TV mengecek makanan yang laku di supermarket. Dan nomor 4, karena sadar bahwa selama ini dirinya membeli berbagai barang karena pengaruh TV. Berdasarkan teks yang sudah dibaca, jawaban yang benar adalah Ichibang. Nomor 1,
Kenapa? Karena di akhir paragraf, penulis menyimpulkan bahwa televisi punya kekuatan besar karena bisa mempengaruhi apa yang dibeli pelanggan dan juga bagaimana toko mempersiapkan barang. Ini menunjukkan bahwa televisi mempengaruhi perilaku orang. Jadi, jawaban yang tepat adalah pilihan nomor 1. Perkenalkan, nama saya Novia Fitri Dewanto dengan NIM J1C023026. Langsung saja kita baca perintahnya terlebih dahulu. Hai, 次の1から4の文章を読んで質問に答えなさい。答えは1、2、3、4から最も良いものを1つ選びなさい。Oke, yang artinya adalah bacalah kalimat 1 sampai 4 berikut dan jawablah pertanyaannya. Pilihlah jawaban terbaik dari 1, 2, 3, dan 4. Baik, jadi langsung saja ya kita ke bacaan teks soalnya. Baik, jadi nanti pertama-tama kita akan baca dulu, baru nanti setelahnya kita akan mengartikannya bersama-sama. Oke, jadi langsung saja. 最近の子供は小学校から携帯を持ち始めている。メールのやり取りの相手はクラスや塾の友達だ。いつでもすぐ返信できるように、昨日はもちろん、お風呂やトイレに入っている時も必ず携帯を持っている。友達からメールが来たら、1秒以内に返信し、自分から送った時、返信がなかったらイライラして、きっと私は嫌われているんだ、と思う。寝ようと思ってもメールを返信しないといけないので、寝られないし、待っているのに友達の返信がないと不安だし、そのようなメールのやり取りを1日14日まで続くこともある。ちょっとだけ携帯を離しても不安で仕方がない。ところが、大人は携帯をただ情報交換の道具として使っているから、仕事中、食事中、さらにはお風呂に入っているときは使わない。携帯があれば便利だけど、なくても特に困らないという人もいれば、また子供のように全て携帯に頼っている人もいる。通信機の発達につれて、ますます人間関係までも機械化していくのだろうか。Oke, jadi langsung saja kita artikan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi di teks ini katanya, sekarang nih banyak anak-anak yang udah mulai pakai HP sejak sekolah dasar. Jadi sejak SD tuh mereka, anak-anak ini udah mulai pakai HP, udah mulai ketergantungan sama HP gitu. Bahkan saat dia makan, saat mandi, atau saat mereka sebelum tidur, itu mereka ngerasa harus segera ngebales pesan teman-temannya. Dan kalau nggak balas dalam 1 menit, itu mereka bakal cemas, pokoknya bakal kepikiran gitulah katanya di teks ini gitu. Dan mereka berpikir bahwa mereka nih dibenci gitu kalau nggak balas. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ponsel ini membuat anak-anak nggak bisa tenang gitu. Nah, sebaliknya nih, berbeda sama orang dewasa, justru mereka nih menggunakan ponsel hanya sebagai alat pertukaran informasi saja. Mereka tidak menggunakannya saat makan, bekerja, atau mandi. Itu berbeda banget sama anak-anak yang bisa dibilang kecanduan lah sama HP. Nah, di teks ini katanya orang dewasa nih juga ngerasa gak masalah gitu kalau nggak menggunakan HP. Jadi orang dewasa ini kalau menurut teks di sini itu mereka bakal menggunakan HP di saat momen-momen terpenting aja gitu. Jadi nggak sepenuhnya mereka pakai HP. Nah, dan di teks ini juga mengatakan bahwa semakin majunya alat komunikasi bisa menyebabkan hubungan antar manusia menjadi lebih dingin atau mekanis. Kurang lebih pengertiannya seperti itu. Baik, langsung saja kita ke pertanyaannya. Kita mulai dari yang nomor 8. Oke, jadi di sini pertanyaannya adalah Keitai no tsukaikata ni tsuite nan to itte imasu ka? Yang artinya adalah apa sih yang dikatakan penulis ini tentang cara penggunaan ponsel? Oke, jawabannya adalah yang nomor 3. Kenapa? Karena di dalam teks ini itu katanya Tsushinkigu no hatatsu ni tsurete masaka ningen kankei made mo masu-masu kikai ni natte iku no darou ka? Yang artinya itu, seiring perkembangan alat komunikasi, mungkinkah bahkan hubungan manusia pun akan semakin menjadi mekanis? Nah, kalimat ini menyiratkan kekhawatiran bahwa cara berkomunikasi yang terlalu tergantung pada ponsel itu bisa membuat hubungan antar manusia itu jadi kehilangan sisi emosional dan menjadi seperti mesin. Jadi pilihan 3 itu menurut saya paling tepat karena langsung mencerminkan ide utama yang disampaikan oleh penulis. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan nomor 9. Jadi di sini pertanyaannya adalah Kodomo no keitai no kankei ni tsuite nobete iru no wa dore ka? Yang artinya itu adalah
Pernyataan mana yang menjelaskan hubungan anak-anak dengan ponsel? Jadi di sini jawabannya itu yang nomor 2. Kenapa? Karena di teks ini tuh mengatakan Sokujichu wa mochiron ofuro ya toire ni hairu toki mo kanarazu kaitai o motte iru. Yang artinya itu tidak hanya saat makan, tetapi bahkan saat masuk kamar mandi atau toilet pun mereka selalu membawa ponselnya. Jadi kayak ini tuh menunjukkan betapa tergantungnya anak-anak terhadap ponsel. Bahkan dalam situasi yang seharusnya mereka ini bisa rehat sejenak. Jadi pilihan kedua ini adalah pilihan kutipan langsung dan akurat dari teks ini. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang nomor 2. Baik, selanjutnya kita masuk ke nomor 10, yaitu di sini pertanyaannya adalah Otona to wa keita no kankei ni tsuite nobete iru no wa dore ka? Yang artinya itu adalah pernyataan mana yang menjelaskan hubungan orang dewasa dengan ponsel. Nah, di sini jawabannya adalah yang nomor 1, yaitu Otona wa keita ga tada jouhou koukang no dogu da. Yang artinya itu adalah orang dewasa menggunakan ponsel hanya sebagai alat pertukaran informasi saja. Nah, alasan mengapa nomor 1 ini adalah karena di teks ini juga dia tuh menyebutkan bahwa tokoro ga otona wa keitai ga todo jouhou koukang no dogu to shite chikatte iru kara. Yaitu namun orang dewasa menggunakan ponsel hanya sebagai alat pertukaran informasi. Nah, ini menekankan bahwa orang dewasa ini tidak terlalu tergantung secara emosional pada ponsel. Mereka menggunakannya secara praktis dan sangat berbeda dengan anak-anak. Nah, jadi pilihan 1 ini jawaban yang paling tepat. Saya Amalia Solihah dengan NIM J1C023013. Selanjutnya akan membacakan teks bacaan dan soal nomor 11-14. Hai, hajimemashou. あなたの目はいくつありますか？もちろん2つと答える人がほとんどでしょう。確かにその通りですが、それだけではいけないのです。失敗を避けて成功につなげるためには3つの目を持ちましょう。まずは1番目の通りの目です。勉強でも仕事でもいきなり細かいところから着手するのは賢い方法ではありません。自分の現在地が把握できないのでは頭の整理がしにくくなり大きなストレスの原因になります。だからこそ鳥の目です。鳥になり高い位置から下の様子を把握することから始めるのです。本であれば目次を見ます。建築であれば設計書を見ます。仕事であれば目的や段階などを知ります。難しく思えることも大体の構成がわかると取り組みやすくなります。次に虫の目で見ます。虫は小さい生き物です。地に面した低い位置にいるからこそ上からは見えなかったことが見えてくるようになります。ターゲットを絞れば虫のように狭く深くを心がけ徹底するのです。最後に魚の目です。魚は目には見えない川の流れを体全体で感じ取っています。あなたは魚の目を持ち、どの方向を流れていくのかを読み取ります。勉強にも仕事にも流れがあります。歴史の勉強も流れを理解すれば、覚えやすく忘れにくくなります。仕事でも流れを理解すれば、取り組みやすく忘れにくくなります。勉強でも仕事でも使える3つの目を持ちましょう。はい、berikutnya saya akan menjelaskan, menarasikan ulang teks bacaan di atas itu menggunakan bahasa Indonesia ya. Jadi gini, kalau ditanya kita punya berapa mata sih? Pasti kebanyakan bakal jawab 2, ya kan? Emang benar sih secara fisik kita punya 2 mata. Tapi ternyata buat bisa belajar atau kerja dengan lebih baik tuh kita tuh butuh 3 mata. Tapi bukan mata secara fisik ya, secara harfiah, tapi lebih ke cara pandang kita. Nah, pertama itu ada yang namanya mata burung. Bayangin kamu jadi burung dan lihat semuanya dari atas. Nah, itu tuh penting banget supaya kita bisa lihat gambaran besar dulu sebelum mulai sesuatu. Misal nih, kita mau buka buku. Buat tahu gambaran besar dari buku itu tuh, ya kita harus lihat dulu daftar isinya. Atau mau ngerjain proyek, kita harus memahami dulu tujuannya apa dan
tahapannya gimana gitu. Dengan gitu tuh otak kita tuh nggak stres gitu loh, karena kita udah tahu gambaran besar apa yang mau kita lakuin gitu. Jadi kita lebih siap buat memulainya. Nah, yang kedua itu pakai mata serangga. Serangga itu kan makhluk kecil ya, mereka tuh tinggal deket banget sama tanah. Jadi mereka tuh bisa lihat hal-hal kecil yang nggak kelihatan dari atas. Jadi selain kita perlu melihat gambaran besar dari sesuatu, kita juga perlu buat fokus ke detail kecilnya. Nah, terakhir itu ada mata ikan. Ikan itu kan tinggal di dalam air ya, jadi mereka tuh bisa ngerasain arus air yang nggak kelihatan gitu. Jadi di sini kita juga disuruh buat harus bisa baca alur, baca situasi lah gitu. Dalam belajar nih misalnya, kayak misal belajar sejarah, kalau ngerti alurnya tuh kita tuh jadi lebih gampang memahami, lebih gampang buat mengingatnya, ya kan? Terus sama juga kayak di kerjaan, ngerti arus kerja itu bikin semuanya tuh jadi lebih lancar gitu. Nah, jadi 3 mata ini tuh penting banget buat dipakai bareng, nggak cuma pas belajar tapi juga buat kehidupan dan kerjaan. Hai, lanjut aja langsung ke pertanyaannya. J1 番 Sore to wa dono yona koto ka? Itu tuh ya, maksudnya tuh yang seperti apa sih? Nah, itu yang dimaksud di pertanyaan ini tuh merujuk ke kalimat sebelumnya yang bilang sore daki dewa ikenai. Jadi kita harus cari dulu penjelasan itu tuh yang mana gitu. Nah, dari keempat opsi jawaban ini yang paling tepat itu yang yongbang, yaitu shippai o sakete seiko ni tsunageru koto. Itu menghindari kegagalan dan menuju kesuksesan. Karena seluruh paragraf berikutnya tuh bahas tentang cara supaya kita bisa lebih sukses gitu. Makanya yongbang ini merupakan jawaban yang paling tepat. Hai, tsugi. 12番 に入る適当な言葉はどれか? Kata apa yang paling tepat untuk mengisi bagian 2? Konteksnya di sini tuh kan lagi bahas mata burung ya. Nah, jadi ada kalimat selanjutnya itu honde areba nani nani o mimas, yang artinya kalau buku kita lihat titik-titik gitu kan. Nah, jadi dari pertanyaan ini, dari keempat opsi jawaban ini, yang paling tepat itu adalah yang ichibang, mukuji, atau daftar isi. Karena udah dijelaskan tadi ya di teks ya. Karena kalau mau lihat gambaran besar dari suatu buku itu ya harus lihat daftar isinya gitu. Hai, tsugi 13番 Tori no me, mushi no me, saka no me wa sorezore nani o shashite iru ka? Apa arti masing-masing dari mata burung, mata serangga, dan mata ikan? Nah, tadi udah dijelasin ya di teks sebelumnya itu, burung itu kan melihat secara luas, kalau serangga itu melihat detail kecilnya, sedangkan ikan itu merasakan alurnya, merasakan ya arus gitulah. Nah, jadi dari keempat opsi tersebut yang paling tepat itu adalah yang sangbang, zentai no haku, bubu no haku, nagare no haku, yaitu yang artinya pemahaman keseluruhan, pemahaman bagian, dan pemahaman alur. Kono bunsho o kaita hito ga ichiban tsutai koto wa nani ka? Apa sih yang paling ingin disampaikan penulis dari teks ini? Jadi intinya di sini kita disuruh nyari kesimpulan dari teks di atas, dan jawaban yang paling tepat itu adalah yang sangbang, benkyou ya shigoto ga umaku iku you ni mitsu no me o motta hou ga ii. Yang artinya, agar belajar dan kerja berjalan dengan baik, kita sebaiknya punya 3 mata atau 3 pandang, 3 cara pandang gitu kan. Karena dari awal sampai akhir itu penulis ngajak kita supaya bisa sukses dengan punya 3 sudut pandang ini. 私はSalsabila Ainulhayat Fazila NIM J1C02333. Hai, 今は15番。田中先生、お元気でいらっしゃいますか?
Tanaka Sensei, bagaimana kabarnya? Nihongo Gakko dewa iro-iro osekai ni narimashita. Saya belajar banyak tentang dunia di sekolah bahasa Jepang. Arigatou gozaimashita. Terima kasih. Okage-sama de watashi wa ima byoin de jishu seki to shite gambatte orimasu. Berkat Anda, sekarang saya sedang menjadi perawat magang di rumah sakit. Tokoro de, byoin no hito to hanashite ita toki, atarashii tango wo takusan mimi ni shimashita ga, watashi no ima motte iru jisho wa amari yaku ni tachimasen. Ngomong-ngomong, ketika saya berbicara dengan orang-orang di rumah sakit, saya mendengar banyak kosakata baru. Tapi, kamus yang saya bawa sekarang sudah menjadi tidak begitu berguna. Nanika yoi jisho wo shoukai shite itadakimasen deshou ka? Atau mungkin bisakah Anda memberikan saya rekomendasi kamus yang bagus? Yoroshiku onegai itashimasu. Mohon bantuannya. Dewa o genki de. Sampai ketemu lagi. 2010年10月28 Andina 20 Oktober 2010 Andina. Shitsumon wa, Andina san wa nani no tame ni kono tegami o kakimashita ka? Untuk apa Andina menulis surat ini? Kotae wa 3番 Sensei ni ii jisho wo shokai shite morau tame desu. Jawabannya adalah nomor 3, agar mendapat kamus yang bagus dari sensei. Hai, tsugi wa 60番 Gaishoku suru toki ryori o erabu no ga hontou ni nigate de aru. Ketika makan di luar, saya sangat memilih makanan yang akan saya makan. Nani o tabetara ii no ka itsumo nayamu. Apa yang ingin saya makan tuh jadi selalu khawatir. Naze ka to iu to, restoran ni menu ga iro-iro arisugite nakanaka kimerarenai to iu wake de aru. Karena terlalu banyak menu yang ada di restoran, jadinya tidak bisa memutuskan. Sonna watashi ni totte tayori ni naru semonka ga nakama ni ada seorang ahli yang muncul di antara rekan-rekan saya. Koku no shikaku wo shutoku shita yujin de aru. Ada teman saya yang sudah mempunyai lisensi juru masak. Sokuji o ihou teki ni susumeru to iu no de wa naku, aite no konomi mo umaku kiki dashi, tekisetsu na advaisu wo shite kureru hito ga iru. Selain bisa memberikan rekomendasi makanan, dia juga mempunyai preferensi yang bagus dan dapat memberikan nasihat yang tepat. Watashi wa kore kara tomodachi to issho ni soto de taberu koto ni shiyou to omotte iru. Saya pikir mulai sekarang saya akan makan keluar dengan teman saya. Shitsumon wa, koku wa doiu hito wa sashite iru ka? Jadi juru masak itu orang yang seperti apa? Kotae wa 3番 Tomodachi de sakuji ni tsuite tekisetsu na advaisu wo shite kureru hito. Jadi orang yang memberikan nasihat yang tepat tentang makanan pada teman. Hai, tsugi wa 70番 Nihon ni kite hajimete sakura no utsukushisa ga wakarimashita. Pertama kali saya sampai di Jepang, saya mengerti keindahan bunga sakura. Mochiron terebi ya saishin de sakura o mita koto ga arimasu ga, kono hana ga doushite sonna ni nihonjin no kokoro o toraeru no ka ga watashi ni wa wakarimasen deshita. Tentu saja saya sudah pernah melihat bunga sakura di TV dan di foto. Tapi saya tidak mengerti bagaimana bunga ini bisa mengambil hati orang Jepang. Kore made watashi ga terebi ya saishin de shite ita sakura wa ugokanai sakura deshita. Sampai saat ini sakura yang saya lihat di TV dan di foto itu adalah yang tidak bergerak. Utsukushiku saite sugu ni chitte shimau sakura o watashi wa shirimasen deshita. Saya nggak tahu kalau misalkan bunga sakura yang sudah selesai mekar itu langsung gugur.
花の美しさはもちろんその命の短さが人の心を捉えるのだということが自分の目で桜を見て初めてわかりました。Saya mengerti ketika pertama kali saya melihatnya langsung dengan mata saya sendiri bahwa keindahan bunga ini itu hidupnya itu sangat singkat, makanya bisa mengambil hati orang-orang. Tachiba o kaete, mikata o kaete, kangaete mimashou. Coba ubah sudut pandang dan cara melihatnya dan ayo pikirkan. Itsumo mite iru mono demo zenzen chigau katachi ni mieru koto mo arimasu. Hal yang biasa kita lihat itu ternyata bisa berbeda. Shitsumo wa hitobito ga sakura ni hikareru genin wa doko ni aru no ka? Jadi bagaimana sakura ini bisa mengambil hati orang-orang. Kotae wa 2番 Sakura wa saite sugu chitte shimau tokoro ga hitobito no kokoro o toraeru koto. Jadi sakura nih setelah mekar tuh dia langsung gugur gitu aja. Jadi kayak dia bisa ngambil hati orang-orang. Tsugi wa 80番 Shitsumon wa sakura no hana to tachiba ya mikata no kyōtsu-ten wa doko ni aru ka? Jadi apa persamaan bunga sakura ini dengan cara pandang dan preferensi? Kotae wa 1番 Tachiba ya mikata o kaeru to onaji koto demo chigau you ni miete kuru. Jadi kalau kamu mengubah sudut pandang dan preferensi dan cara melihat kamu gitu, hal yang sama itu bisa saja berbeda. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taknia dengan NIM J1C023010. Langsung saja untuk soal 19, saya akan membacakan teksnya terlebih dahulu. Saikin haha ga ryori kyoshitsu ni kayoi hajimeta. Mukashi kara ryori ga tokido datta no ni doshite imasara to omotta ga banashi o kite nattoku shita. Haha wa atarashii recipe o shiritai shi, wakai hito tachi tomo hanaseru no ga tanoshii to itta. Tashikani ie ni kaete kara no haha wa itsumo yori tanoshii so dashi, tsukete kureru ryori mo sukoshi yutsu kawatta kita. Tashi o totemo atarashi koto ni chousen suru haha no sugata o mite watashi mo nanika hajimetaku manatta. Untuk artinya, ibu saya baru-baru ini mulai mengambil kelas memasak. Saya bertanya-tanya mengapa dia baru melakukannya sekarang, padahal dia selalu pandai memasak. Tetapi setelah mendengar ceritanya, semuanya masuk akal. Ibu saya berkata, saya ingin mempelajari resep-resep baru dan menyenangkan untuk berbicara dengan anak muda. Memang benar, ibu saya tampak lebih bahagia dari biasanya saat pulang ke rumah. Dan makanan yang ia buat untuk saya pun sedikit demi sedikit berubah. Melihat ibu saya mencoba hal baru, bahkan saat ia bertambah tua, membuat saya ingin memulai sesuatu juga. Untuk soalnya, Hisawa haha no donna sugata o mite jibun mo nanika hajimetaku natta ka? 1. 毎日忙しく家事をしている姿。2. 楽しいソニー料理教室に通う姿。3. 昔のレシピをもう一度つけている姿。4. Lady Hitori de Ryori o shite iru sugata. Nah, untuk arti dari soal dan jawabannya untuk nomor 19 yaitu apa yang Bonus lihat pada ibunya yang membuatnya ingin memulai sesuatu sendiri. Yang pertama itu ada sibuk mengerjakan pekerjaan rumah setiap hari. Yang kedua, menikmati mengikuti kelas memasak. Yang ketiga, membuat ulang resep lama. Dan yang keempat, memasak sendiri di rumah. Jawabannya yang
nomor 19 adalah ni atau nomor 2 karena ibu senang dan sangat mengikuti kelas memasak. Terus lanjut duduk yang soal nomor 20, saya bacakan teksnya terlebih dahulu. Kaisha no senpa wa mainichi haiku shusha shite ofisu no soji o shite iru. Dare ni tanomareta wakade mo nai no ni sore o zutta suzukete iru. Watashi wa sore o mite saiso wa sonna koto shite mo ima ga nai to omote ita. Demo ofisu ga kirei da to asa kara kibun ga yaku narushi. Shigoto mo sumuzu ni susumo. Saikin de wa watashi mo tetsudau yo ni natta. Buat artinya, kakak senior saya di kantor datang lebih awal setiap hari untuk membersihkan kantor. Sekalipun tidak ada seseorang pun memintaku, aku terus melakukannya. Ketika saya melihatnya, pikiran pertama saya adalah tidak ada gunanya melakukan itu. Namun, memiliki kantor yang bersih membuat merasa lebih baik dan nyaman. Dan akhirnya, saya membantunya juga. Terus buat soalnya, hisa no kanga ewa dokawataka. Terus untuk jawabannya yang ichi shoji wa jikan no muda da to omou yo ni natta ni senpai no yorikata ni gimon no motsu yo ni natta. San jibun mo soji o shiyu to omou yo ni natta. Yong senpai ni shoji o yamete hoshi to omou yo ni natta. Untuk arti dari soal dan jawabannya yang 20 itu, bagaimana cara berpikir penulis berubah? Nah, jawabannya adalah yang san atau nomor 3. Karena awalnya penulis menganggap sia-sia, tapi akhirnya penulis menyadari manfaatnya dan memulai ikut bersih-bersih. Lanjut, soal yang 21, saya akan membacakan teksnya lagi terlebih dahulu. Yujin no nakamaru-san wa meitoshi kanarazu onaji jika ni gai-gai ryoku ni iku. Iku baso wa maikai chigagu. Kai kau no tate kata yatabasaki de no koda wa itsumo kichin to shite iro. Watashi wa ryoku wa suki daga keikaku o tateru no ga nigata de itsumo nakamaru-san mesot dan shite iru. Kotoshi mo nakamaru-san no adobaisu de yoitabi ga deki soda. Teman saya Nakamaru selalu pergi jalan-jalan ke luar negeri pada waktu yang sama setiap tahun. Meskipun tempat yang kita kunjungi berbeda setiap waktu, cara kita merencanakan dan berperilaku selama berpergian selalu rapi. Saya suka berpergian, tapi saya tidak pandai membuat rencana. Jadi saya selalu meminta saran Nakamaru. Dengan saran Nakamaru, saya pikir saya akan melakukan perjalanan yang hebat tahun ini juga. Nah, untuk soalnya, hisa ni totte Nakamaru-san wa donna sonzai ka? Jawabannya yang ichi iso ni ryoko niku yujin ni ryoko chu ni komata toki ni sukete kureru hito. San ryoko no keikaku o tetsudate kureru shinrai dekiro hito. Yong kaigai de sukyaku o shite kureru hito. Untuk artinya, mana cara berpikir penulis berubah? Nah, jawabannya adalah yang san atau nomor 3. Karena awalnya penulis menganggap sia-sia, tapi akhirnya penulis menyadari manfaatnya dan memulai ikut bersih-bersih. Perkenalkan, nama saya Sri Winanti, NIM J1C023031.
Baik, untuk soal nomor 22 sampai 25 di sini saya akan membacakan bagian dokainya dan penjelasannya. Nah, dokainya ini saya akan terjemahkan per kalimat. Langsung saja. Sengetsu, atarashi otobai o katta. Nah, bulan lalu itu saya membeli sebuah sepeda motor baru. Otobai ni wa nagai aida notte inakatta ga hishashiburi ni mata noritaku no natta no da. Nah, artinya saya tuh udah lama banget nih nggak ngendarain sepeda motor. Nah, setelah sekian lamanya saya ingin mengendarainya lagi. Mae ni notte ita no wa daigakusei no koro de mou 20 nen mo maeda. Nah, terakhir kali saya mengendarainya itu saat saya masih mahasiswa, dan itu pun udah 20 tahun yang lalu. Lanjut, Sotsugyo go wa zutto shigoto ya kodomo no sewa de ishogashikatta ga saikin sukoshi jiu ni chukaeru jikan ga fueta. Artinya, setelah lulus, saya terus sibuk dengan pekerjaan dan mengurus anak. Nah, tetapi belakangan ini waktu yang bisa saya gunakan nih luang gitu. Nah, selanjutnya, cuma ni sodang shitara injanai to sansei shite kureta. Nah, ketika berdiskusi dengan istri, dia setuju nih dan berkata, kenapa enggak? Lanjut, otobai o katta misewa garong to iu miseda. Nah, artinya toko tempat saya membeli sepeda motornya adalah toko yang bernama Garong gitu. Watashi ni wa doshitemo kono mise de kaitai ryu ga atta no da. Nah, saya tuh punya alasan nih yang kuat kenapa saya ingin membeli sepedanya tuh di toko ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya, ni junen mae no haru, watashi wa chichi ni moratta otobai de Tokyo kara Kyoto made ryoko oshiteita. Nah, pada musim semi 20 tahun yang lalu, saya melakukan perjalanan dari Tokyo ke Kyoto dengan sepeda motor pemberian dari ayah. Nah, Yasuryokan ni tomarinagara nannichi mo kakete susumu tabita datta. Nah, itu adalah perjalanan yang berlangsung selama beberapa hari sambil menginap di penginapan yang murah. Selanjutnya, Mikame no asa, michi o hashite iru toki, otobai no mae no hoda nanika ga oreru oto ga shita. Nah, pada hari ketiga, saat saya sedang berkendara di jalan, terdengar suara sesuatu yang patah di bagian depan sepeda motor. Nah, miruto otobai no bu hingga kowareteita. Nah, ketika saya lihat nih, ternyata salah satu dari bagian sepeda motor itu rusak. Handoru ga sukoshi gura-gura shita ga otobai wa ichio ugoita. Nah, stangnya nih agak goyang, tetapi sepeda motor itu masih bisa berjalan untuk sementara waktu. Baik, selanjutnya, shibaraku susumu to otobai no mise ga atta no de shuri o tanonde mita. Nah, setelah berjalan sebentar, saya menemukan sebuah toko sepeda motor, jadi saya mencoba meminta perbaikan. Shikashi, mujukashi shuri dakara dekinai to kotowarete shimatta. Namun, saya ditolak nih dengan alasan bahwa perbaikannya sangat sulit atau sangat susah ya. Chugi no mise demo onaji datta. Nah, toko berikutnya juga sama. Soshite sankenme no mise ga garong datta. Kemudian, toko ketiga ini bernama Garong. Garong no ten-in mo kore wa muzukashi ne to itta. Nah, pegawai di Garong juga berkata, ini sulit ya. Demo komatte irung desho, yatte miru yo. Itte shuri o hajimete kureta. Nah, artinya, namun dia berkata, si pegawai ini, kamu sedang kesulitan kan ya? Saya akan mencoba dan mulai memperbaikinya. Soshite ni jikan kakete naushite kureta no da. Setelah 2 jam, dia berhasil memperbaikinya untuk saya. Ten-in wa itsuka kono mise de otobai o katte ne to itte waratta. Pegawai itu berkata sambil tertawa, suatu saat belilah sepeda motor di toko ini ya. Honto ni komatte ita watashi wa nando mo orai o inagara kanarazu so shio to kimeta. Nah, saya yang benar-benar sedang kesulitan sambil mengucapkan terima kasih berkali-kali memutuskan untuk pasti melakukannya. Selanjutnya, ima no garong ni wa mo ten-in wa inakatta no wa zannen datta ga sore demo watashi wa manzoku shiteiru.
Nah, artinya di Garong yang sekarang nih pegawai toko itu sudah nggak ada lagi. Maksudnya adalah pegawai toko yang dulunya memperbaiki si sepedanya ini. Nah, saya kecewa karena nggak bisa lagi ketemu dengan dia gitu. Nah, tetapi meskipun begitu ya tetap saya merasa puas gitu. Nah, oke, di sini selanjutnya akan membahas soalnya ya. Langsung kita ke soalnya. Nomor 22. Watashi ga otobai ni. Nah, di sini ada bagian yang garis bawahi ya. Bagian nomor 1. Nagai aida notte inakatta no wa doshite ka? Nah, artinya mengapa saya nih udah lama nggak ngendarain sepeda motor. Nah, di situ diceritanya kenapa. Nah, yang pertama itu kaitai to omou otobai ga nakatta kara. Nah, karena nggak ada sepeda motor yang ingin saya beli. Apakah itu termasuk? Nah, yang kedua adalah shigoto ya kodomo no sewa de ishogashi katta kara. Nah, karena sibuk dengan pekerjaan dan mengurus anak. Nah, apakah benar? Nah, nomor 3 itu watashi no otobai o chuma ga tsukatte ita kara, karena istri saya yang memakai sepeda motor saya. Nah, yang keempat adalah ie ni aru otobai ga kawarete ita kara. Nah, karena sepeda motor di rumah rusak. Nah, jadi kotaiwa jawabannya adalah Nibang. Nah, nibang shigoto ya kodomo no sewa de ishogashi katta kara. Karena sibuk dengan pekerjaan dan mengurus anak, sehingga ya udah lama nih nggak ngendarain sepeda motor lagi. Itu alasannya ya. Oke, selanjutnya untuk nomor 23, otobai no bu hingga kawarete ita to aruga kawareta no wa itsuka. Nah, jadi bagian sepeda motor rusak itu kapan gitu? Kapan itu terjadi yang pas bagian sepeda motor rusak? Nah, jawabannya di sini pilihannya yang pertama adalah sengetsu atarashi otobai o katte kara mika me no asa. Nah, pada hari ketiga setelah membeli sepeda motor baru bulan lalu. Apakah benar? Nah, yang kedua ini sengetsu otobai ryoko hajimete kara mika me no asa. Nah, pada hari ketiga setelah memulai perjalanan sepeda motor bulan lalu. Nah, yang ketiga, 20 nen mae atarashi otobai o katte kara mika me no asa. Pada hari ketiga setelah membeli sepeda motor baru 20 tahun yang lalu. Nah, yang keempat itu 20 nen mae otobai ryoko hajimete kara mika me no asa. Pada hari ketiga setelah memulai perjalanan sepeda motor 20 tahun yang lalu. Jadi jawabannya yang mana? Nah, jawabannya di sini disebutkan kalau yang paling tepat itu adalah Yongbang ya, yang keempat. 20 nen mae otobai ryoko hajimete kara mika me no asa. Pada hari ketiga setelah memulai perjalanan sepeda motor 20 tahun yang lalu. Selanjutnya nomor 24. Nandomo orei o inagara to aru ga watashi wa doshite nandomo orei o itta no ka. Nah, kenapa saya mengucapkan terima kasih berkali-kali? Kenapa ya? Nah, di sini nomor 1, mise ni atta atarashi otobai o yasuku utte kureta kara. Ya, karena toko menjual sepeda motor baru dengan harga murah. Apakah benar? Nibang otobai o shuri shite kure na mise o oshite kureta kara. Ya, karena toko memberi tahu tempat yang bisa memperbaiki sepeda motor. Apakah benar? Nah, sangbang kawarete ugo kanaku naisona otobai o katte kureta kara. Nah, karena toko membeli sepeda motor yang hampir tidak bisa dipakai. Nah, Yongbang hoka no mise de shuri o kotowareta otobai o naushite kureta kara. Nah, karena toko tersebut memperbaiki sepeda motor yang ditolak oleh toko lain gitu. Jadi, mana yang benar? Nah, jawabannya benar Yongbang ya. Lanjut untuk nomor 25, manzoku shiteiru to aruga nazeka. Nah, kenapa merasa puas nih? Kenapa orang itu merasa puas gitu? Nah, yang pertama pilihannya mau ichido otobai ni noru koto ga dekita kara. Nah, karena bisa mengendarai sepeda motor lagi. Apakah benar? Nah, yang kedua, garong de otobai o kau koto ga dekita kara. Karena bisa membeli sepeda motor di toko garong. Nah, yang ketiga itu kawarete shimata otobai o shuri shite morau koto ga dekita kara. Nah, karena bisa memperbaiki sepeda motor yang rusak. Yongbang
otobai no shuri o shite kureta tenking ni ore o chutaeru koto ga dekita kara. Karena bisa mengucapkan terima kasih kepada karyawan yang dulu memperbaiki sepeda motor. Nah, jawaban yang benar itu adalah ni bang ya. Garong de otobai o kau koto ga dekita kara. Karena bisa membeli sepeda motor di tempat yang sama dulu ya, di tempat si Garong ini.